Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan daripada ta'lim kita sore hari ini yaitu mengkaji sifat ujub, di mana ujub adalah salah satu akhlak tercela yang wajib kita jauhi. Tercelanya ujub diisyaratkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawaqina katsirah wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Shadaqallahu alazim. Sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan kepada kamu sekalian di dalam peperangan yang terjadi di beberapa tempat, termasuk juga di dalam perang Hunain. Ketika itu kamu merasa bangga karena jumlah kamu yang banyak. Falam tughni ankum syai'a, akan tetapi jumlah yang banyak itu sedikit pun tidak memberikan manfaat bagi kamu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang luas saat itu terasa sempit oleh kamu sekalian. Tsumma wallaytum mudbirin, lalu kamu saat itu berpaling dari medan perang, dari terkocar kacir. Kata Imam Al-Ghazali, ayat ini mengandung celaan tentang adanya sifat ujub. Ayat ini memang menceritakan sekilas tentang peristiwa perang Hunain, yaitu peperangan yang terjadi antara umat Islam yang jumlahnya 12.000 dengan suku Bani Hawazin dan Bani Saqif. Nah, posisi tempat perangnya itu daerah Hunain, ya, antara Mekah Taif. Nah, sebagian sahabat Nabi ada yang bangga karena jumlahnya 12.000. Iya. Karena bangganya ini kemudian lengah. Iya, tidak hati-hati, tidak cermat, bahkan tidak mengindahkan seruan Rasulullah. Nah, ini namanya ujub ini. Nah, ujub karena jumlah yang banyak. Salah satunya ya. Iya. Namun ya pada babak kedua peperangan itu tentu ya sebagaimana dalam ayat ini disebutkan, ya Allah memberikan kemenangan. Ya. Karena setelah para sahabat pasukan itu kocar kacir, Rasulullah segera mengkondisikan mereka. Lalu mereka nurut kembali kepada Rasulullah dan kemudian maju menghadapi musuh mereka. Jadi ujub yaitu hati ini merasa bangga. Apakah bangga karena ilmu, bangga karena ibadah, bangga karena jumlah pengikut, ya, bangga karena merasa jadi turunan, ya, berasal dari turunan orang-orang baik, atau bangga karena kedudukan, pangkat, jabatan, bangga karena harta yang banyak, dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya ketika seseorang mengakui, ya, adanya kelebihan pada dirinya, adanya keistimewaan pada dirinya, dan dia lupa kalau itu nikmat dari Allah. Itu namanya ujub. Itu walaupun dia tidak membesarkan dirinya. Bisa jadi dia masih punya anggapan kepada orang lain ada yang lebih baik dari dia. Kalau dalam hal ilmu dia bangga apanya, dia masih menganggap orang lain ada yang lebih pintar dari dia. Nah, itu ujub itu seperti itu. Nah, itu namanya ujub. Walaupun nampaknya sekilas itu sederhana, ya, tetap tercela itu juga. Dan ada bahayanya, ya. Karena menimbulkan dampak negatif. Tadi jumlah besar sehingga menjadi lengah. Karena memperkirakan musuh bakal kalah. Iya. Nabi sendiri mengingatkan, ya, di hadapan sahabatnya pernah bicara begini.
idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'asaratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika nafsak. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Apabila engkau melihat ya maksudnya sudah banyak orang yang dikuasai oleh sifat kikir, ya, pelit, ya, menahan hartanya, sehingga banyak orang yang butuh pertolongan dibiarkan saja. Wahawan mutabaan, apabila kamu juga melihat sudah banyak orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang didahulukan, nah, sementara akal sehat diabaikan. Wadunyan masalatan, sudah banyak orang yang mengutamakan urusan dunia. Segala urusan dia baru mau menangani, mau menjalaninya kalau mendatangkan materi. Sementara kalau sifatnya ukhrawi akhirat yang tidak bernilai material, dia abaikan. Waktu-waktunya hanya melulu untuk dunia terus. Dia tidak menyempatkan untuk akhirat. Nah, kemudian Nabi mengingatkan juga di akhir hadis ini, apabila kamu melihat sudah orang yang punya ilmu, orang yang punya kecerdasan, membanggakan ilmunya, membanggakan kecerdasannya. Kata Nabi, fa'alaika nafsak, itu maka hati-hatilah dirimu. Artinya kamu jangan sampai terbawa arus pola perilaku akhlak yang tercela, yaitu akhlak kikir, memperturutkan hawa nafsu, mengutamakan dunia terus, termasuk juga ya, membanggakan ilmu atau pemikirannya, ya, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang cerdas umpamanya. Jadi sangat tercela sifat ujub itu. Nah, bahayanya ujub, kata Imam Al-Ghazali, hubungannya dengan Allah, itu seseorang kalau yang ada ujub, dia akan melupakan dosa-dosanya. Ya. Karena merasa bersih, yakin merasa diri bersih, merasa diri baik terus. Kalau dia memang seorang yang punya kewajiban menambah ilmu, belajar, karena dia merasa dia sudah pintar, maka dia tidak lagi mau belajar. Dianggap nyaman, cukup ya. Dengan ilmunya sudah cukup. Dia merasa nyaman yang ilmu yang sudah dia miliki. Iya. Kalau dia merasa punya kemampuan melahirkan ide-ide yang berlian, nah, dia nanti akan menampik adanya ide pendapat orang lain. Padahal orang lain juga tidak kurang baiknya itu. Belum tentu ide orang lain salah. Berarti dia nggak mau nerimanya. Itu orang ujub karena ilmunya begitu. Kemudian selanjutnya ya, orang yang ujub itu, bangga diri itu akan punya sikap tertutup. Ya, sikap tertutup, nggak mau terbuka. Karena dia merasa nyaman dengan apa yang dia miliki. Nah, ini hubungannya dengan manusia ya. Dia akan cenderung tertutup, menampik saran orang, ya, menolak usul-usul orang, nasihat orang, bahkan nggak mau musyawarah. Ini bahaya sekali nih. Dan pada akhirnya bakal dijadi orang juga. Iya. Bahaya sekali kalau dia seorang pemimpin ujub, bangga diri dengan kepintarannya, dengan prestasinya. Nah, dia akan mengabaikan musyawarah. Walaupun ada desakan dari bawahannya, ayo musyawarah, dia tetap mengabaikan. Iya, dia mengutamakan pendapat dia. Iya. Bahkan kata Sayyid Hawa, ini sifat ujub ini akan merusak hubungan sosial. Iya. Bisa jadi orang dari ujub akan lahir kesombongan. Iya. Lalu dia bibit ya, jadi semacam bibit. Bibit penyakit sosial ini. Bibit sosial. Kesenjangan, perpecahan, ya, perseteruan bisa berawal dari ujub. Jadi kalau ujub di sini mah belum muncul dalam bentuk karakter zohir ya. Ya. Bisa juga melahirkan karakter zohirnya itu sifat tertutup itu. Iya. Menampik saran orang, nggak nerima saran orang. Dari ujub juga. Walaupun dia masih mengakui ada umpamanya orang lain yang lebih tinggi dari dia. Kalau bicara ilmu umpamanya.
pengakuan kepada orang yang lebih tinggi juga ada kalau Iya, begitu, ya. gitu ujung tuh. Iya. Tapi dia lebih cenderung suka terhadap pendapat dia. Mm-mm. Iya. Pokoknya standarnya ujung itu dia mengakui kelebihan dirinya, kesempurnaan dirinya dalam hal apapun, Iya, iya. dan dia melupakan kalau itu nikmat Allah. Oh iya, Itu standarnya. standarnya. Dia juga masih mengakui orang lain juga punya kelebihan. Bisa begitu, Iya, masih mengakui. Masih mengakui. Nah, Kalau sombong lain lagi berarti. sombong mah nanti sudah menjelekan yang lain, menganggap rendah yang lain. Ya, menganggap Mengecilkan yang lain. mengecilkan yang lain. Nah. Mereka tidak mengakui kemampuan Ya, orang lain gitu. ah, Iya, 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 iya. 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 Karena tadi ini bibit-bibitnya aja ya. Mm. Jadi tidak boleh. Iya. Nah sekarang bicara penyembuhannya, Iya. supaya dalam hati kita diupayakan ya sedapat mungkin bersih, terlepas dari sifat ujub. Iya. Ikhtiar ya, berusaha. Ketika hati kita mengakui diri kita punya kelebihan, punya keistimewaan, ya, segera itu disadari bahwa itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilawan berarti ya. Betul, kita punya harta banyak melimpah, ya, gedung mewah, mobil mewah, ya. Tapi kita itu semata-mata syukuri dan kita yakini itu Allah, semua dari Allah. Atas pertolongan Allah. Memang kita kerja keras, Iya. kita mudah menjalin kerjasama dengan orang. Itu juga semua orang yang mudah kerjasama dengan kita adalah Pertolongan Allah. izin Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini betul la haula wala quwata illa billah. Iya, benar. Kita tidak ada daya upaya, tidak punya kekuatan kecuali ya, hanya semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, iya. Atau saya pernah dapat doa seperti ini kan. Ya Allah, bebaskanlah aku dari dayaku dan juga dari kekuatanku kepada daya dan kekuatan Engkau kan gitu. Iya. Itu termasuk dalam usaha untuk Iya. pengobatan ini juga gitu kan. Iya, Ya? kita minta Kita kepada minta, Allah. minta kepada Allah. Sebab kita sendiri kan punya keterbatasan. Iya. Ada Ada hal-hal yang kita akui itu, ada gitu. yang di luar kemampuan kita. Kita serahkan kepada Allah. Kita dibantu, minta pertolongan dengan rahmatnya. Wallahu a'lam.